Hai, makan apa ya? Hai guys. How's life? Good. Aku sebenarnya tadi udah makan jam jam 7. Aku makan protein bar. Sekarang aku lapar. Jadi kayak ya udah deh aku buat ini deh. Soalnya tadi tuh aku tadi pas jam segituan aku tuh belum lapar banget guys. Aku belum lapar banget, jadi kayak ya udah nanti aja deh, kalau lapar aku makan. Hai. Abis itu ternyata nggak lapar-lapar sampai akhirnya puncaknya jam 10 lewat ya ini. Aku kayak lapar banget, jadi ya udah. Aku bikin mac and cheese, but ini adalah mac and cheese yang sehat karena katanya tuh makaroninya buatnya dari tepung apa gak tahu, aku lupa. Pokoknya ya ini sehat kok, tapi gak boleh sering-sering makan malam ya guys. Ya, aku kasih unjuk kalian mac and cheese. Jadi aku bikin mac and cheese, selamat makan. Tadi aku taburin parmesan, terus kayak aku udah doa ya guys. Jadi sebenarnya aku udah suap tadi, udah suap beberapa suap. Mac and cheese-nya kayak kenyal-kenyal gitu loh guys. Jujur tadi tuh aku sebenarnya kayak lapar sih jam 9. Terus aku ngemil jeruk. Udah tuh. Tapi masih lapar dikit. Terus aku lihat-lihat, aku biasalah aku nonton TikTok kan guys. Aku nonton TikTok. Terus pas nonton TikTok aku nyari yang mukbang gitu. Aku lapar, tapi aku kalau lihat makanan kayak aneh. Kayak aku kayak nggak mood makan, tapi aku lapar. Terus aku kayak makan apa ya. Saya perut aku udah kroyok terus kayak udah gitu kan. Terus ya udah, akhirnya lapar banget, aku nggak tahan, aku makan ini deh. Iya. Tapi beneran lapar guys, aku perih nih. Enak. Atlet pingpong, makasih ya. Aku nggak nyangka aku sepingpong itu guys. Aku beneran gak nyangka banget. Aku pertama kali main pingpong itu pas lagi retret kelas 8. Aku main pingpong tuh, dan itu pun kayak kebanyakan mungut gitu. Aku sama itu sama-sama jago kok. Sama Kimi aku sama-sama jago kok guys.
Kalian percaya gak sih kalau aku nggak bisa semua olahraga? Nggak ada olahraga yang aku bisa. Sumpah. Aku pengen jago olahraga. Beneran. Coba kalian sebut satu-satu olahraga yang cocok di aku, yang katanya aku bisa. Basket aja mulu. Sumpah. Pernah eskul basket. Salah satu-satunya olahraga yang pernah aku ikutin eskulnya itu basket doang. Tapi kayak nggak bisa guys. Ya udah mainnya semeleketeo. Apa itu semeleketeo? Pokoknya gitu deh. Volley. Capek guys, tangan aku sakit. Pernah guys, aku lagi ada pelajaran olahraga. Olahraganya tentang volley. Jadi dulu SMP tuh aku gini. Jadi setiap kayak kita belajar olahraga apa, contohnya nih volley. Nah itu tuh ada 2 minggu full kita belajar itu terus. Kayak minggu pertama kita belajar teori dulu. Terus di akhir kita bakal kasih beberapa praktik gitu. Nah pas minggu kedua itu tuh sama juga praktik juga. Nah tapi itu lebih ke ngambil nilai tesnya. Pas itu tuh aku full latihan terus kan pakai volley. Itu aku udah nonton Haikyuu guys. Maksudnya udah ada basic asik. Maksudnya teorinya ya, teorinya aja. Ada ilmu bener. Nonton anime yang ada ilmunya guys. Nah terus bentar. Nah terus ya udah. Ya udah pada biru-biru di sini guys, biru-biru. Kayak habis ditepokin. Gitu deh. Coba aku pengen cerita selama ini deh. Selama proses passion guys, perpassionan ini. Jadi sebenarnya kan latihannya udah lama ya. Dari sebelum bentuk tim tuh. dari sebelum puasa deh kayaknya, apa pas puasa ya, aku lupa. Pokoknya awal-awal mau puasa gitu deh. Itu udah mulai latihan. Terus kayak seru aja gitu. Karena kan latihan biasanya kan bareng Gen 12 mulu ya. Enggak sih, enggak bosan kok sama Gen 12, tapi kayak ini hal yang baru gitu. Cepet prosesnya guys, secepat itu. Jujur ya, kayak latihan MV aja cuma beberapa kali gitu kan. Nah, aku tuh kayak sebenarnya aku pernah kayak dengerin lagu ini kan, cuma nggak tahu kayak Chikai Noni. Aku nggak tahu spesifik gitu lagunya kayak gimana. Nah pas aku cek kayak familiar. Nah terus ya udah aku senang aja gitu bisa bawain itu. Terus ya udah kan belajar tuh, kita belajar koreonya.
sebenarnya menurut aku koreonya lumayan sih guys, walaupun kelihatannya maksudnya kayak nggak sesusah pokoknya ada yang lebih susah kan lagunya dibanding itu, tapi menurut aku itu udah susah sih, kayak banyak detail-detail kecilnya, kayak apa ya, sesungguhnya sangatlah, nah set harus segini guys, nggak boleh gini, nggak boleh terlalu gini, harus gini, harus kotak. Nah, ada aksen nah gitu, pokoknya banyak kayak gerakan yang aksen gitu, terus pokoknya gerakannya kayak hal baru gitu buat aku. Terus udah gitu, iya banget, dance di atas koran. Nah, pas proses MV menurut aku yang paling seru sih, karena di situ kita tuh dari pasti udah dari pagi ya, dari pagi, terus make up apa segala macam, terus apa lagi ya, kita shoot gitu. Jujur kan kita pasti ini kan kayak dijelasin gitu konsep MV-nya bakal kayak gimana. Aku tuh di situ udah kayak ngayal gitu guys. Pokoknya aku udah ngayal, aku kayak wah ini bakal keren banget sih MV-nya. Menurut aku ini bakal keren abis, jadi peak banget, asik. Terus nanti katanya bakal lebih banyak kayak ambil shoot dance-nya. Nah di situ guys, aku ngerasa kayak wah keren banget ya Passion, kayak bener-bener sedance itu. Terus kayak bahkan MV-nya pun akan lebih fokus sama dance-nya gitu kan ya. Berarti kita harus rapih nih. Dan puji Tuhan banget MV-nya juga memuaskan gitu kan. Benar-benar malah lebih daripada apa yang aku ekspektasikan. Kayak mungkin aku ngiranya kayak ya udah segini. Tapi ternyata MV-nya tuh lebih di sini guys. Terus kayak wow keren banget, menurut aku ini adalah MV yang paling bagus sih selama aku ikutin. Kan aku 2 ya baru 2, tapi maksudnya dua-duanya tuh bagus, cuman kalau Belalang aku juga suka, kayak konsepnya tuh kayak Jepangan banget guys. Sebenarnya apa ya, kayak dua-duanya sama ya, sesuai temanya masing-masing aja sih, tapi menurut aku MV yang Dekat Namun Jauh ini itu tuh benar-benar kayak keren banget. Aku bahkan nonton tuh kayak wow keren banget ya, bisa senyala itu, bisa seapi itu guys gitu. Terus aku suka banget pas bagian yang dimana scene-nya tuh kayak meraih cahaya gitu, meraih ya kayak meraih sesuatu gitu. Itu kan sempat ada artnya juga kan, dan itu kayak ya terinspirasi dari itu kali ya. Nah itu tuh benar-benar kayak wow keren banget sih, keren banget parah. Iya wallpaperable banget guys, tolong jadiin wallpaper laptop kalian ya, sumpah ya. Sumpah udah jadi wallpaper, keren banget. Nah udah gitu itu tuh kayak pas proses syutingnya benar-benar aku kayak orang menunggu makan gitu guys. Kayak aku nggak sabar makan banget, nggak sabar sesi makan dan lain-lain. Tapi di situ kayak aku juga ngerasa kenyang banget guys, karena kan pasti ada break juga kan, break terus kayak kita minum smoothie, terus kita pesan ini itu benar-benar kayak semau maunya semau maunya banget. Terus beneran aku nggak ya ngerasa lapar sih,
Tapi kayak abis tuh kenyang banget. Iya, aku minum smoothie sampai 2 kali guys. Aku inget banget. Aku minum yang isinya protein, terus sama yang satu lagi tentang berry-berry gitu. Tuh enak banget guys. Terus kita makan apa lagi ya? Aku makan itu guys, apa ya, nasi babi kukus, enak banget. Sama martabak tipkar. Ini mac and cheese, bukan mangga guys. Iya, ininya kayak mangga ya. Kata Eken, tipkar itu hoax. Maksud emang kalian gak tahu tipkar? Tipis kering, martabak tipkar yang kayak crepes gitu, tapi kering banget. Iya, mirip leker. Nyebut leker. Guys, tinggal dikit tapi aku nggak bisa ngambilnya. Iya, aku bikin sendiri. Aduh. Gimana soal perkuliahan? Gimana ya? Emang aku sengaja bikin kalian lapar. Enggak, ini yang nggak pedes. Ini kayak ya udah, masa keju doang. Terus gimana guys, menurut kalian apakah setlist Passion itu adalah kumpulan-kumpulan lagu favorit kalian? Jujur, pas aku diumumin lagu-lagunya, aku tuh beneran seneng banget karena banyak banget lagu yang aku suka guys. Kayak apa ya? Coba kita blok yang pertama dulu ya. Ada Cikainoni, Kata My Family. Ih, suka banget. Aku juga suka koreonya guys, kayak aku suka diri. Kayak gitu. Terus kayak dibawainnya full juga kan. Jadi kayak seru banget guys. Jadi kayak oh my god, seru, gemas banget. Aku suka. Dan lagunya, liriknya juga kayak lala gitu kan. Terus Sono Asewa, itu juga kayak seru banget sih menurut aku.
pas bagian ininya itu kayak aku suka banget. Terus ada Aozora kata Moy, itu lucu deh, kayak M2 kan udah kata Moy, sekarang kata Moy juga, jadi kayak kita. Terus unit songnya itu adalah unit songnya aku suka semua guys, benar-benar empatnya aku suka semua guys. Mulai dari Enroll, guys, aku pengen banget bawain Enroll. Semoga aku bisa bawain Enroll kapan-kapan ya, karena lagunya tuh bener chill banget, terus seru walaupun emang nge-rap tapi santai. Ayo, nge-rap tapi santai gimana tuh. Terus juga Wagamama, aku juga suka, gemes banget. Rasanya tuh kayak anak kecil yang kayak mungkin pengen dewasa gitu kan ya. Terus ya gitulah, banyak yang hal yang dia baru kenal gitu loh. Itu seru sih. Terus pas juga di kita mungkin ya, kan kita antara remaja menuju ke atas gitu. Nah, itu seru dan aku suka banget guys sama bajunya. Itu beneran aku nggak pernah pakai baju selucu itu. Aku terakhir pakai baju lucu kayak gitu tuh pas Glassno. Dan aku akhirnya pakai baju lucu lagi. Jujur pas aku lihat baju Akbi, aku tuh suka banget kan baju Akbi. Terus kayak aku pengen banget bawain Akbi tapi pakai baju itu, saya kayak gemes gitu. Nah, ya itu mirip-mirip lah walaupun beda. Nah, maksud aku tuh yang kayak gitu, yang gemes, tahu kan, yang J-pop banget kan itu. Nah, aku tuh pengen banget bisa pakai baju yang model-model kayak gitu. Akhirnya ya kan ada Wimbledon juga ya. Nah, tapi di sini aku dapat Wagamama. Terus bajunya tuh yang gemes banget. Sumpah aku suka banget, kayak beneran idoru banget sih. Idoru banget, guys. Nah, terus udah, oh iya, tapi kalau Kankei lebih kecantik gak sih? Menurut aku tuh lebih kecantik. Gak usah aneh-aneh, Attention no Shippo. Nah, terus lanjut lagu Arashi. Aku suka banget. Cewek yang kejam sekali, pasti nanti masuk. Ih, itu dramatis banget guys lagunya. Terus pakai kursi segala kan. Kok nggak salah dulu tuh aku deh yang iniin kursinya, apa enggak ya? Pernah Banzai, aku jadi BD guys. Aku jadi BD-nya Glory Days. Nah, sebelum itu kalau nggak salah tuh ada Arashi deh. Nah, aku yang ingin kursinya guys, kalau nggak salah. Aku juga lupa sih. Iya, pernah waktu itu. Iya tahu. Iya tahu. Sensuraku, pas sensuraku. Iya. Beneran. Sumpah, aku pernah jadi, itu pertama kali aku BD Glory Days. Cius. Masa sih? Pernah, sumpah. Kita coba lihat ya. Kalau fotonya aku pasti nggak ada, tapi pasti aku post di X guys. Bentar, kita coba cari ya. Aku juga kayak seharusnya iya ya. Bentar guys, aku kok jadi kayak bingung juga. Sumpah, pernah. Beneran. Aku inget bareng Ci Erin. Terus ada Kadena, kalau nggak salah ya, ada Ci Elin.
Iya deh. Sumpah guys. TWT ya? Emang TWT? Enggak ah. Sumpah aku lupa. Bentar. Bentar. Iya sumpah. Bentar. Iya weh. Pernah. Ada Cierin. Iya ada aku. 10 Maret. Aku sampai nyari. Sumpah guys. Kalian parah deh. Aku kira ngibul sumpah. Beneran. Iya. Pas Henshu. Aku juga ikutan panik lagi. Aduh, parah banget. Kalian, parah banget sih. Pelupa. Aku nggak pelupa. Aku tadi ngotot, tapi kalian gak ada yang percaya. Terus kayak, ya udahlah. Ya udah, aku juga ragu sih tadi. Sumpah aku inget banget ada Cierin. Telat, kamu makannya telat. Aku udah habis no. Nih, udah habis. Belum OTW drivernya. Ya udah sabar dong. Terima kasih Kak Rere Mas Batangnya. Habis Arashi ada Zangko Kuno Ame. Aku tuh masih mengimpi-impikan lagu itu loh. Kayak ayo kan Naila gitu. Kita udah janjian sumpah, waktu itu aku pernah janjian sebelum JKT bawain. Kayak kita lihat ini kan MV-nya. Yang pas Yuki Rinsang sama Sashi Hararino-sang. Nah, di situ aku suka banget. Disitulah aku suka banget sama Yuki Rinsang, guys. Terus kayak ya udah, aku nontonnya tuh kayak aku ulang-ulang. Bahkan aku di rumah aku nontonin juga. Terus wow, akhirnya bahkan di setlist aku sendiri ada Zangko no Ame guys. Kayak seneng banget, oh my god. Terus udah gitu, lagu selanjutnya sangat panas yaitu Fushidara. Aku suka sih lagunya. Aku suka. Awalnya tuh aku tahu pas yang versi New Era kan. Terus ya udah cari. Oh, ternyata setlist Team K3. Terus kayak wow, aku suka apalagi pakai baju itu kan. Musim panas yang kacau telah tiba. Terus dilanjut dengan Sukino Katachi. Pertama kali aku jatuh cinta sama Sukino Katachi pas yang apa tuh? Anniversary Theater ya kayaknya. Anniversary Theater yang tim-timan juga tuh, yang aku jadi tim T dalam sehari. Nah, di situ kan yang pas kakak-kakak tim J itu bawain Sukino Katachi kan. Terus kayak wow, seru banget itu guys. Terus akhirnya aku bawain Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Habis itu yang aku suka adalah Kayugo no Capacity. Beneran aku demen banget, secinta itu. Aku kalau dulu tuh aku sempet guys, aku malam-malam kayak
berhayal kalau emang JKT bikin sistem tim lagi. Aku tuh masih mikir kayak aku akan masuk kalau emang namanya tim J, K3 dan T lagi, aku bakal masuk mana ya gitu. Terus aku tuh dulu pengen banget masuk tim J atau tim K3 kan. Kalau ya itu di saat itu tuh di saat itu aku kayak mikir di mana ya gitu. Terus disitulah aku kalau jadi tim J, aku mau bawain setlist dari Kanotameni, Tadaima juga, sama teater ya, Dewi Teater, udah sih. Terus kalau K3 aku pengen bawain banget sebenarnya. Aku pengen bawain ini sih, Session Girls atau bel bel terakhir berbunyi tuh. Sakagari sih, iya boleh deh. SBGN betul. Seishu Belgenaru, bener. Aku pengen bawain itu. Ya itu masih ngayal. Aku pengen bawain Mamot, aku pengen bawain ya itulah ya, perkumpulan situ-situ. Terus pengen juga bawain Capacity. Pas saat itu aku pengen bawain Capacity. Terus aku sempat ada kayak dengerin Capacity tuh kayak beberapa minggu tuh aku dengerin itu terus kayak ya udah, akhirnya bisa kesampean ya. Terus pertama kali aku belajar itu kan banyak ya yang kayak lagu yang nggak pernah aku bawain sebelumnya, banyak banget. Jadi kayak ya aku harus ngejar kan, harus belajar gitu. Nah disitulah ada satu hari dimana aku pertama kali belajar lagu Capacity. Itu tuh kayak wow, seru kalau udah hafal. Sumpah seru kalau udah hafal. Seru. Itu kayak benar-benar tricky banget gerakannya menurut aku. Terus ditambah kakak-kakaknya ternyata juga belum pernah bawain full kan, lagunya full. Jadi kayak, dan kalau kalian liatin itu tuh refnya dua-duanya beda gerakannya. Yang pertama kan hanya dari mama gitu kan. Nah terus yang kedua itu gitu, itu beda guys. Terus kayak ke sananya lagi beda juga kan. Jadi kayak ya udah kita belajar. Dan itu tuh kebanyakan kalau di Capacity koreonya tuh yang nggak ada beatnya nih. Pas ini nggak ada beatnya, tapi tiba-tiba gerak. Ayo. Pas aku ingat banget pas yang terakhir tuh kayak itu tuh kayak nggak ada kode-kode guys, nggak ada kode-kode gerak, tiba-tiba gerak. Oke, mantap. Fan letter itu nggak expect. Aku kan kayak fan letter tuh ternyata sesedih itu. Pas aku baca liriknya kayak ya ampun sedih banget ya. Lagu berat guys, lagu berat. Kan di situ kan kayak benar-benar yang nggak ada Korea juga kan, jadi kayak pasti fokus dengan liriknya juga kan kalian. Kayak
kalau lagu-lagu lain pasti kalian ngeliat kita kayak oh iya gerakan gini-gini. Mungkin kalian lebih fokus ke situnya, tapi kalau lagu ini pasti kalian fokus ke liriknya, dan liriknya beneran yang kayak aduh sedih banget. Apalagi pas yang terakhir jalan panjang yang terjal menuju mimpiku pendam itu di situ emosionalnya kayak meningkat tuh klimaksnya guys, dan itu kayak ya udah nangis aja. Nonton Passion 200% harus bawa tisu buat nangis ya. Nggak cuma nonton Passion sih, aku kemana-mana bawa tisu sih kak. Tadi aku ini ini nama mamaku guys, ngapain sih bawa tas gede-gede. Tas aku perlu semua, tapi aduh gimana ya, kayak gak bisa guys aku pergi kemana-mana tuh tanpa bawa sesuatu apapun, kayak gak bisa. Gimana cara stopnya ya, gak bisa, susah sumpah. Kayak harus bawa tisu kering, tisu basah harus. Terus iya takut butuh, aku tuh gitu, daripada aku kayak mencari-cari yang aku inginkan terus aku malah kayak nyesel. Ya bukannya aku bawa aja, mending aku beneran bawa guys, mau itu gak dipakai atau enggak urusan nanti itu. Ya kan kita nggak tahu ya, kita memang udah kayak mainin schedule nih apa aja yang kita mau kunjungi gitu. Kita nggak tahu, tiba-tiba kita malah ke supermarket terus kayak aduh gak bawa kantong belanja. Loh aku punya gantungan lipat guys yang bisa buat kantong belanja. Nah itu kita nggak tahu guys, kita nggak tahu kapan kita butuhkan. Kapan kita butuh barang itu, jadi mendingan kita bersiap-siap. Walaupun aku kemana-mana jarang jalan kaki, tapi aku bawa guys payung. Lagi ngomongin tas, aku nggak bisa bawa tas kecil, aku nggak bisa nggak bawa apapun kemana-mana, aku harus bawa tas besar. Jujur selalu stok payung sama jas hujan di ransel. Nah, aku tuh sebenarnya kayak pengen juga taruh jas hujan di tas kan. Tapi kayak kemungkinan kecil banget, kayak 0,1% aku bisa kehujanan. Jadi kayak ya udah payung aja. Aku pun payung nggak pernah dipakai. Kalau ribet taruh loker. Terus lokernya di mana kak? Loker mana yang aku simpan? Lokernya taruh ransel. Tebak. Kok jadi family 100 nih kita? Ya gitu deh guys, aku gak bisa. Lagu dong. Ya udah, terus apalagi ya, fun fact aku asik. Emang kalian mau tahu fun fact aku? Aku kayak sekarang kayak fun fake. Bedanya fun fact dan fun fake. Nomor 1 wibu. Siapa yang wibu guys? Gak ada yang wibu sumpah.
Guys, kalian lihat ini meja aku gak ada wibu-wibunya sama sekali guys. Beneran cuma alat tulis, tumbler, foto, bunga. Udah. Beneran, sumpah. Siapa yang denial guys? Gak ada sumpah. Isinya, kalian mau tahu gak rak aku isinya apa? Kaset guys, CD guys. Kalian mau lihat CD aku? Mau lihat DVD dan kaset aku? Tinggal, ya udah, tinggal lihat aja. Gak ada. Tuh, Pokemon card ada. Terus buku, udah buku biasa aja. Nggak ada komik guys. Apa itu komik? Yang di IG story itu hanya masa lalu guys. Nggak ada yang harus, itu kan masa lalu. Sekarang kan kita bahas sekarang. Nih, tangan aku udah gini nih. Udah siap presentasi. Nggak ada. Aduh, ya udah deh, aku ganti deh foto profil TikTok. Dibawa-bawa mulu. Aku dikira akun fans guys. Aku pengkliper ya. Aduh, OTW jadi pengkliper deh ini aku. Mau coba rakit Eva unit. Apa itu Eva? Aku nggak tahu guys. Nggak tahu aku itu Eva apa itu guys. Apa ya itu? Siapa yang mau lihat CD ini aku guys? Bentar. Yaudah aku pamerin dulu bentar. Aku ambil dulu. Yang AKB ya, yang AKB. AKB nggak termasuk dong. Itu J-pop guys. Itu nggak wibu guys. Ada masakan convention. Tada. Hah. Gak ada yang otaku guys. Sumpah. Idol Nanka guys. Ini pas. Nagori Zakura. Wow. Udah sih. Ini yang kalian suka. Ini yang kalian pengen kan? Ini yang kalian mau kan? Punya apa? Punya playlistnya di Spotify. Punya vinyl Nirvana gak? Kenapa jadi Nirvana ya? Ya ampun. Gak adanya kaset pita bang. Enggak. Iya lagi. Iya ya. Iya. Aku kemarin kayak
pas MNG kemarin itu, pas ketemu mereka aku nggak banyak momen sih guys, kayak lebih banyak momen kalian deh ketemu mereka. Iya, aku nggak banyak momen, jadi kayak aku pengen banget foto bareng kan, jadi kayak tapi kayak nggak enak Baby metal aku tahu guys, baby metal this aku tahu guys, tapi aku nggak kayak aku nggak tahu lagunya deh. Apa aku pernah denger ya? Six Group. Aku sempat aku ngikutin satu orang guys. Aku ngikutin satu orang. Kemarin tuh aku sempat repost juga. Gitu. Ajari aku 46 Group dong kakak. Waduh, ajari aku tenis ya, tenis meja dong, please ajarin aku. Tadi aku tuh payah banget, aku malu. Sumpah guys, ajari aku tenis meja ya. Aku nggak bisa sumpah. Kira-kira girls main golf maksudnya gimana? Kok aku nggak ini ya bajunya. Bentar, yang mana kak? Parah banget. Aku kira beneran yang ada golf gitu, beneran gitu loh. Sumpah, aku kira beneran. Aku sampai mikir emang ada ya lagu yang tentang golf sampai kita pakai baju golf. Emang ada ya? Aku sampai mikir gitu tau. Sumpah. Aku sampai inget-inget M1 berapa apa ya? Aku suka guys bajunya, lucu, gemes, semuanya kan. Serempak 66 pakai topi. Terus udah gitu warnanya merah, pling pling. Enggak sih, nggak ada golf yang main golf pakai baju bling bling guys. Emang ada ya? Kalau malam pakai baju itu biar keren. Ya kalau dicari disanterin, wah bercahaya baju. Aduh, nggak ada. Ada sih yang main golf malam-malam. Iya, udah bajunya. Iya bagus. Jujur iya, itu aku beneran kayak bercahaya, aku beneran kayak mau Imlek gitu loh guys. Warnanya tuh kayak perpaduannya pas banget kayak gitu. Beneran kira-kira.
Masih akrab kan Lev? Udah gak akrab nih Gen 12. Asik. Tau gak sih, aku kemarin beneran diserbu tau guys masalah MBTI. Tahu gak kenapa? Kan aku sempat kan nge-live yang kita tebak-tebakan MBTI Gen 12. Nah, aku fotoin di grup guys. WK, aku ngomong apa ya waktu itu? Oh, WK, aku nyoba nebak MBTI Gen 12. Kabarin dong kalau bener. Terus semuanya sensi. Semuanya kayak WK, dulu sih aku itu ya, tapi sekarang udah gini. Terus ada yang bilang WK, aku ini sih. Terus WK, kayaknya aku bukan itu deh. Sejak kapan aku itu? Aku ini. Aku langsung kayak oke guys, chill. Aku cuma nebak doang guys. Terus aku kayak oh iya, sorry, emang nebak doang kok, nggak akurat 100%. Ini hasil diskusi juga di live tadi. WK nya tuh huruf kecil semua guys. Jadi aku beneran yang kayak oke guys, kita masih temenan gak sih gitu. Pakai titik gak WK nya? Enggak sih, enggak separah itu, belum separah itu, enggak yang sampai WK nya cuma sekali WK titik, enggak yang kayak gitu. Ini masih WK tapi kecil aja. Gitu deh. Abis itu besokannya aku kan ketemu CR nama CR kali. Aku bilang, sumpah aku kaget, aku diserbu semua. Terus kata mereka, iya ya, aku juga ngakak liatnya. Tapi enggak kok, mereka nggak marah sama aku guys. Emang kan kalau kayak chat itu kan kita cuma lihat ya, cuma baca doang, jadi kayak intonasinya kita nggak tahu nih guys. Jadi kayak mungkin dia WK tapi lagi kayak buru-buru, jadi dia cuma bisa WK yang kecil dong. Terus cuma kayak ya gitu, padahal dia aslinya kayak ketawa banget. Ketikannya kayak benar kayak gitu, tapi ternyata kayak haha. Jadi kayaknya untuk menyembuhkan ini kayaknya kita harus akrab deh guys. Tapi gimana ya solusinya? Dipikir secara logika guys, yes, mantap. Sumpah kemarin itu aku kan kayak full pergi gitu kan guys. Kayak aku pergi kesana kesini. Jadi aku di mobil aku main sudoku mulu guys. Aku udah yang expert guys. Sumpah seru. Tapi kayaknya aku kalau yang kayak sudoku yang buku kayaknya aku nggak bisa deh guys. Nggak pernah aku yang sudoku yang 12x12. Aku yang 9. Aku nggak tahu MBTI aku nih, taunya love language. Ya udah deh, ente bang. Mana ada yang 3x3? Enggak. Iya nih, aku udah ketularan Ripka ngantuk.
kayaknya butuh ngopi guys. Aku kalau aku nggak bisa tahu lihat dia yang ngopi banget, nggak bisa banget, sumpah. Rasanya tuh kayak, ya ampun ya orang kenapa sih, aku kayak pengen sadarin gitu dia gitu loh, kayak rep sadarip parah. Oh iya, itu pas ngomongin tidur aku jadi inget waktu itu pas lagi syuting kan, itu kan kalian kalau bisa lihat intronya kayak kita tiduran kan. terus itu disuruh tidur, awalnya tuh kayak ya udah beberapa kali take gitu kan, terus disuruh hold kayak gitu, disuruh hold tidur, aku tidur. Dan itu kayaknya yang udah scene terakhir, yang kayak malam-malam gitu deh, jadi kayak aku tidur, terus aku bangun udah tinggal aku sendiri guys. Aku bingung ini pada kemana ya, terus kok nggak ada yang bangunin aku ya. Tapi kayaknya ada satu dua orang yang ketiduran juga sama kayak aku, tapi aku lupa siapa. Beneran aku tidur guys. Terus aku tanyakan, "Kak, aku udah di sini berapa lama?" "Kamu udah tidur 15 menit." Wow. Aku kaget guys liatnya, kayak aku nggak expect kalau 15 menit. Aku kira kayak 5 menit aja gitu. Ternyata 15 menit sampai orang tuh udah pada hilang. Enggak sampai berjam-jam sih. Tapi kayak ya udah, wow. Keren. Tapi enak guys tidur di koran. Maksudnya kayak mungkin karena faktor capek juga, jadi kayak ya udahlah, aku tapi bisa tidur di mana aja sih menurut aku. Aku bisa tidur di mana aja, aku bisa duduk, tapi kalau di lantai itu aku malah lebih suka sih, kayak dingin gitu gak sih, cuma jadi kayak masuk angin, enak, adem bener. Terus itu tuh pas aku kesian sumpah, kayak pas lagi syutingnya itu kan kita ngedance di atas koran kan, nah itu pasti ditacap terus tuh, ditacap terus, dan pasti yang ditacap itu bagian tengah, karena kan kita ininya ngedance di tengah kan, jadi pasti yang banyak sering dilewati gitu. Aku ngeliat kayak yang jadi kayak gunung sendiri gitu loh, karena kan itu kan ya udah robek terus tambah lagi, jadi kayak makin lama makin jadi gunung guys. Wow. Iya. Iya. Pokoknya gitu. Iya, aku kayaknya udah mimpi deh. Aku lupa ya mimpi apa, tapi kayak pokoknya aku udah nyenyak banget deh. Bener-bener nyenyak banget. Senyenyak itu. Iya. Sumpah iya. Ada koran yang TTS kan. Terus aku Erin kayak berusaha buat ngisi TTS-nya. Enggak sih, mereka yang nemu terus aku yang kayak ikutan gitu. Lucu banget. Iya, sumpah. Terus udah gitu itu tuh ada angin, dingin banget guys, kan itu di studio ya, itu studio pasti dingin kalau studio. Terus kita
bajunya yang kayak gini gitu kan, jadi satu lengannya tuh ya terbuka gitu, dan itu beneran dingin banget guys, jujur dingin banget. Jadi yang anget cuma bagian sini doang, terus di sini tuh kayak udah kedinginan banget. Terus itu kan angin sepoi-sepoi ya, jadi bikin mata kering juga kan. Itu beneran kering sih, parah, kayak lagi di mana ya, lagi di Egypt gitu. Sumpah ya lumayan pedas sih. Terus iya deh pokoknya ya aku sempat kayak bersin mulu gitu deh, nggak yang sering banget sih. Iya, tapi seru. Dan itu proses syuting tercepat aku sih, dibanding dulu belalang ini lebih cepet. Jadi kayak ya udah, dulu tuh tapi dulu kalau nggak salah yang belalang itu tuh kan 2 hari ya, nggak sampai malam banget sih kayaknya kalau waktu itu. Cuma beneran itu tuh padet, yang kayak dari pagi sampai malam banget, dan itu full gitu lah. Ya sama sih ini juga full, jadi kayak ya udah. Betul, iya. Jadi kalau belalang kan karena lebih sering yang outdoor ya, jadi harus memanfaatkan mataharinya itu. Pas mataharinya ada kita harus memanfaatkan banyak scene gitu kan, banyak scene yang harus diambil, jadi kayak ngerasanya padat banget, kadang di sini kadang di situ. Iya, kalau di studio aku ngerasain kayak enak sih, kalau mau istirahat tinggal duduk aja kan, terus ya udah tempatnya di situ aja. Kalau pas dulu belalang kan kayak pindah-pindah, itu yang ngebuat kayak sehari deh syutingnya. Iya kemarin syutingnya sehari. Tinggal duduk apa tinggal tidur, mau duduk atau tidur, lab tidur. Sorry ya setidur itu. Makasih Kak Irfan arcade gamenya. Iya tahu, aku nggak kebayang kalau emang hujan pas saat itu, pas dulu belalang itu apa sempet hujan tahu, kita sempet neduh dulu, tapi pas sore, jadi nggak yang pagi nggak siang-siang gitu. Iya sempet hujan kalau nggak salah deh, aku ingat soalnya kita neduh gitu. Iya belalang 2 harian. Dan ada 1 hari yang dimana shotnya yang ini doang, yang apa tuh namanya, dance doang, jadi itu full dance. Ya lumayan sih, walaupun belalang lumayan sih panas soalnya guys. Walaupun emang koreonya kan gitu ya, pyong-pyong. Terus belalang tuh kayak aku sampai belang banget, guys. Terima kasih Kak Rizky Pratama, Mas Batangnya. Ya aku sampai belang banget, yang kayak kan itu kan bajunya segini ya, ininya itu kayak sini sama sini udah beda banget, ini sama ini udah beda banget, kayak wow, belang belang. Sama-sama. Kalau detailnya mungkin kalau Chikai Noni lebih kayak capek gak sih, gerakannya tuh beneran yang besar-besar, terus yang banyak yang harus teknik
yang tiba-tiba flow, tiba-tiba kunci gitu. Tapi kalau belalang tuh belalang tuh apa ya, berbaris, lebih ke apa ya, harus rapih banget, tapi dia pasti gerakannya, kayak semuanya tuh hampir semuanya hit, jadi kayak ya udah. Nah, ada satu gerakan yang menurut aku agak tricky di belalang, tapi aku nggak dapet gerakannya guys. Ada pas jadi bagian koreo tangan, aku lupa lagi, pokoknya ada gini gitu guys, bentar, kayak gini, tuh kan, ih, gitu. Sini aku yang meragain. Iya deh, sorry. Sorry banget. Ya, dan kalau belalang ya udah ekspresinya cuma datar kan. Ponian, iya ponian semua. Ponian semua guys. Iya, susah juga sih. Maksudnya iya sih, menurut aku kayak lagu belalang, Nageki, itu tuh susah guys menurut aku. Karena kayak walaupun mukanya datar, tapi matanya harus berbicara biar orang bisa ngerasain lagunya. Itu yang susah, sulit. Terus dulu tuh pas belalang banyak kayak belajar barunya gitu, yang kayak payung, itu belajar lagi kan koreonya. Jadi kayak ya itu juga harus rapi. Itu lucu sih, kayak kita beneran kayak ular gitu terus bawain payung. Gemes. Emang Levi acting creepy. Oke. Makasih deh. Enggak, sumpah. Setiap video call aku manis, cantik. Cius. Kalau nggak percaya, makanya tidur sekarang, besok video call. Ayo kita bacain top gifter. Yang ke-10 ada Kak Eval Juni. Terima kasih Kak Eval. Yang ke-9 ada Kak Mr. Maheswara. Terima kasih Mr. Maheswara. Yang ke-8 ada Kak Mas L. Terima kasih Kak Mas L. Yang ke-7 ada Kak Wisnu. Terima kasih Kak Wisnu. Yang ke-6 ada Kak Irfan. Terima kasih Kak Irfan. Yang ke-5 ada Kak Marcel. Terima kasih Kak Marcel. Yang ke-4 ada Kak Bondan. Terima kasih Kak Bondan. Yang ke-3 ada Kak Rio. Terima kasih Kak Rio. Yang ke-2 ada Kak Rizky Pratama. Terima kasih Kak Rizky Pratama. Dan yang pertama ada Kak Ombus Maace. Yes, terima kasih guys. Selamat istirahat ya. Sudah waktunya tidur guys. Besok video call sama aku. Bye bye. Makasih. Bye.